Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justia dari jurusan Teknik Sipil Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh negara Armenia dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh negara tersebut untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapinya. Sebelum jauh melangkah kepada permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh negara tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu negara Armenia. Negara Armenia adalah salah satu negara di kawasan Kaukasus Selatan yang memiliki luas wilayah 29.743 km persegi dan merupakan salah satu negara terkecil di wilayah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di pegunungan Kaukasus Selatan di wilayah Eurasia. Berdasarkan dari letak geografisnya, wilayah Armenia masuk ke wilayah Asia Barat. Armenia memiliki wilayah teritorial seluas 29.743 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas Armenia hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah daratan Armenia sebagian besar adalah pegunungan. Titik terendah negara ini berada pada ketinggian sekitar 390 meter di atas permukaan laut. Dengan sekitar 86% wilayahnya adalah pegunungan, menjadikan Armenia berada pada peringkat ke-10 sebagai negara tertinggi di dunia. Ibu kota dari negara Armenia berada di kota Yerevan yang juga merupakan kota terbesar negara ini. Kota yang telah menjadi ibu kota Armenia sejak tahun 1918 ini juga berperan sebagai pusat administrasi, budaya, dan industri negara. Armenia mempunyai jumlah penduduk sekitar 2.956.900 jiwa, dengan 98,1%-nya adalah dari etnis Armenia. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Armenia, dan bahasa asing utama yang diketahui orang Armenia adalah bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Armenia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi Kristen sebagai agama resmi negara, dan peristiwa tersebut berlangsung pada tahun 301 Masehi. Bentuk pemerintahan dari negara ini adalah republik parlementer. Berdasarkan konstitusi Armenia saat ini, presiden adalah kepala negara yang memegang sebagian besar fungsi perwakilan, sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif. Dalam hubungannya dengan dunia internasional, Armenia adalah salah satu negara anggota PBB dan beberapa organisasi lain seperti Dewan Eropa, Bank Pembangunan Asia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan lain sebagainya. Armenia memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara tetangganya yaitu Azerbaijan dan Turki. Ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan sudah berlangsung sejak beberapa dekade dan akhirnya kembali memuncak selama beberapa tahun sebelum pecahnya Uni Soviet. Perang Nagorno-Karabakh mendominasi politik kawasan tersebut sepanjang tahun 1990-an, dan sampai hari ini perbatasan Armenia dengan Turki dan Azerbaijan berada di bawah blokade yang cukup parah. Selain itu, solusi permanen untuk konflik Nagorno-Karabakh belum tercapai, meskipun ada mediasi yang disediakan oleh organisasi seperti OSCE atau Organization for Security and Cooperation in Europe. Dalam hal ekonomi, Armenia dikategorikan sebagai negara berkembang dan menempati peringkat ke-81 dalam Indeks Pembangunan Manusia.
Ekonomi negara ini terutama didasarkan pada output industri dan ekstraksi mineral. Industri pertambangan Armenia menghasilkan tembaga, seng, emas, dan timah. Armenia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak tahun 1995, melanjutkan perputaran yang dimulai tahun sebelumnya, dan inflasi telah diabaikan selama beberapa tahun terakhir. Sektor-sektor baru seperti pengolahan batu mulia dan pembuatan perhiasan, teknologi informasi dan komunikasi, dan bahkan pariwisata mulai melengkapi sektor-sektor ekonomi yang lebih tradisional seperti pertanian. Sejarah Armenia. Armenia terletak di dataran tinggi yang mengelilingi pegunungan Ararat. Ada bukti peradaban awal di Armenia pada zaman perunggu dan sebelumnya, yang berasal dari sekitar 4000 sebelum Masehi. Survei arkeologi pada tahun 2010 dan 2011 di Kompleks Gua Areni 1 telah menghasilkan penemuan sepatu kulit paling awal yang diketahui di dunia dan fasilitas penghasil anggur. Seperti halnya negara lain, negara Armenia juga memiliki permasalahan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kompleks yang terjadi di negara Armenia, di mana kita ketahui bersama negara Armenia merupakan negara kecil yang ada di kawasan Kaukasitas Selatan. Namun, negara ini memiliki ekosistem hutan yang sangat beragam dan keseimbangan hutan yang sangat baik. Namun, pada beberapa dekade terakhir, ekosistem hutan pada negara Armenia ini menurut sangat drastis. Penggundulan hutan mengacu pada proses hilangnya tutupan hutan karena aktivitas manusia seperti penebangan, pertanian, dan urbanisasi. Di Armenia, masalah ini telah diperparah oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, penggunaan kayu bakar. Banyak rumah tangga di Armenia, terutama di pedesaan, bergantung pada kayu sebagai sumber utama pemanas selama musim dingin yang panjang. Hal ini menyebabkan penebangan hutan secara berlebihan dan tidak terkontrol. Untuk faktor kedua itu ada ekspansi pertanian, di mana lahan hutan sering dibuka untuk pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi. Dan faktor ketiga ada pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan jalan, pemukiman, dan infrastruktur lainnya seringkali mengambil lahan hutan. Selama periode Soviet dan pasca Soviet, banyak proyek besar yang mengorbankan luas hutan untuk pembangunan. Dan faktor selanjutnya yaitu ada penebangan ilegal, di mana aktivitas penebangan kayu yang tidak teratur dengan baik atau ilegal juga berkontribusi signifikan terhadap hilangnya tutupan hutan yang ada di negara Armenia. Penggundulan hutan membawa berbagai dampak negatif bagi negara tersebut, termasuk degradasi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan risiko bencana alam. Untuk permasalahan lingkungan kedua yang dihadapi oleh negara Armenia ini yaitu polusi air, di mana polusi air merupakan permasalahan lingkungan yang serius yang berdampak luas pada kesehatan, ekosistem, dan ekonomi. Di mana kita ketahui bahwa polusi air merupakan kontaminasi antara badan air seperti danau, sungai, lautan yang berkontaminasi dengan zat-zat berbahaya yang berbahaya bagi organisme hidup dan mengganggu kualitas air. Polusi air di Armenia terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah berbahaya. Beberapa sumber utama polusi air di negara Armenia ini adalah yang pertama itu ada limbah domestik dan kota. Banyak sistem pembuangan limbah di Armenia tidak memadai atau sudah tua. Limbah domestik dari rumah tangga seringkali dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan yang memadai, menyebabkan kontaminasi mikrobiologis dan kimia. Yang sumber yang kedua yaitu limbah industri dan pertambangan. Industri di Armenia termasuk sektor pertambangan, menghasilkan limbah yang mengandung bahan kimia beracun seperti logam berat. Limbah ini seringkali dibuang ke sungai dan danau, mencemari air permukaan dan air tanah. Untuk sumber yang ketiga ada praktik pertanian,
penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia dalam pertanian berkontribusi terhadap polusi air. Bahan kimia ini dapat larut ke dalam air hujan dan mengalir ke badan air, menyebabkan kontaminasi. Untuk sumber yang keempat, ada air limbah tanpa pengolahan. Di banyak wilayah, air limbah dari rumah tangga dan industri tidak melalui proses pengolahan yang memadai sebelum dibuang ke badan air. Hal ini meningkatkan risiko kontaminasi air dengan bahan berbahaya. Beberapa jenis polutan yang sering mencemari sumber air di Armenia meliputi: yang pertama, logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timbal yang berasal dari aktivitas pertambangan dan industri. Kemudian ada pestisida dan herbisida yang berasal dari bahan kimia pertanian yang dimana larut dalam air dan masuk ke badan air. Yang ketiga itu ada bahan organik, limbah organik dari rumah tangga dan pertanian yang menyebabkan peningkatan bahan organik terlarut di air. Dan polutan berikutnya yaitu patogen atau bakteri, virus, dan mikroorganisme lain yang berasal dari limbah domestik yang tidak diolah. Polusi air di negara Armenia mencemari berbagai sumber air, termasuk yang pertama sungai. Sungai-sungai besar seperti Sungai Harsan dan Sungai Aras mengalami pencemaran akibat limbah domestik dan industri. Kemudian ada danau, seperti Danau Sevan, salah satu danau terbesar di negara Armenia, juga mengalami masalah polusi akibat limbah dan runoff pertanian. Yang ketiga ada air tanah, sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan domestik dan pertanian terkontaminasi oleh bahan kimia beracun dari aktivitas manusia. Secara umum, polusi air di Armenia adalah hasil dari berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan limbah berbahaya dan praktik pengolahan limbah yang tidak memadai. Polusi ini mempengaruhi kualitas air, permukaan, dan air tanah, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Mengatasi polusi air memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan kepentingan. Bahaya lingkungan yang terpenting adalah Danau Sevan karena eksploitasi besar-besaran yang telah dialaminya. Danau Sevan telah mengalami pencemaran air serta penyusutan ukurannya selama bertahun-tahun. Selama era Soviet, danau ini telah dieksploitasi untuk energi tenaga air yang mengakibatkan pengurangan volume danau. Hal ini berdampak besar pada pertanian karena air Danau Sevan dikeringkan untuk menyediakan air irigasi bagi pertanian di lembah Ararat atau Danau Sevan. Dan karena hal ini, volume danau menurun. Karena penurunan ketersediaan air dan pencemaran buatan manusia yang disebabkan oleh pembuangan limbah di danau, keanekaragaman hayati danau juga mulai menurun. Populasi laut semakin berkurang. Meskipun masalah ini sangat penting, banyak kemajuan seperti pengaturan ikan laut dan jumlah air yang digunakan dari danau telah memungkinkan danau tersebut kembali ke keadaan semula. Solusi permasalahan lingkungan negara Armenia. Yang pertama, solusi permasalahan penggundulan hutan. Penggundulan hutan adalah salah satu permasalahan lingkungan serius yang dihadapi Armenia. Solusi untuk permasalahan ini yaitu yang pertama, reforestasi dan aforestasi, di mana reforestasi adalah proses penanaman kembali pohon di area yang sebelumnya hutan, sedangkan aforestasi adalah penanaman pohon di area yang sebelumnya bukan hutan. Program ini melibatkan komunitas lokal dan pemerintah. Kemudian kedua itu ada penegakan hukum dan kebijakan. Pemerintah Armenia perlu memperkuat penegakan hukum terhadap penebangan ilegal. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hutan dan dampak negatif dari penggundulan hutan dapat meningkatkan partisipasi dalam konservasi hutan. Kemudian ada pengembangan sumber energi alternatif dengan mengurangi ketergantungan pada kayu bakar dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan seperti biomasa, tenaga surya, dan angin.
Kemudian ada peningkatan kapasitas institusi dengan memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dan lingkungan. Dan terakhir ada kerjasama internasional, di mana mencari dukungan dan kerjasama internasional untuk program konservasi hutan, berpartisipasi dalam program global yang mendukung konservasi hutan dan mitigasi perubahan iklim. Untuk selanjutnya ada solusi permasalahan polusi air. Untuk mengatasi permasalahan polusi air di negara Armenia, beberapa solusi telah diimplementasikan oleh negara tersebut. Yang pertama, peraturan lingkungan yang ketat. Armenia telah mengadopsi berbagai peraturan dan undang-undang lingkungan untuk mengontrol pencemaran air. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memperbarui dan memperkuat regulasi ini. Yang kedua ada pengolahan air limbah. Pembangunan fasilitas pengolahan air limbah telah menjadi prioritas. Kemudian ada restorasi ekosistem. Armenia telah melaksanakan proyek restorasi ekosistem untuk memperbaiki kondisi sungai dan danau yang tercemar. Yang keempat ada peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan dampak polusi air terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kelima ada pemantauan kualitas air. Armenia telah meningkatkan sistem pemantauan kualitas air untuk mendeteksi dan menanggapi polusi air dengan cepat. Dan yang terakhir, diadakan kerjasama internasional. Negara Armenia juga bekerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk mengatasi polusi air lintas batas dan berbagai teknologi serta praktik terbaik. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh negara Armenia dan solusi-solusi yang dilakukan oleh negara Armenia. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.